Halo semuanya, kali ini kita akan bereksperimen ya, bahwa mobil listrik itu bisa nggak sih ngecharge ke mobil listrik yang lain. Nah, kebetulan mobil Ioniq 5 ini punya fitur namanya V2L, di mana dia bisa menyuplai listrik untuk di rumah, tetapi saat ini kita gunakan untuk bereksperimen mengecas mobil Wuling REV yang secara spesifikasi kalau Wuling bisa mencapai 7 kW, tapi kita lihat nanti bisa berapa kilowatt yang akan disuplai dari sebuah mobil. Nah, charger yang akan kita pakai ini nanti bukan pakai charger bawaan Wuling. Kenapa? Karena charger bawaan Wuling ada batasan di mana dia hanya bisa 1,75 kW. Jadi kita akan coba push to the limit berapa yang bisa kita capai. Oke, langsung saja ke eksperimen kita kali ini. Pertama kita pasangkan dulu V2L aksesoris dari Hyundai, kemudian kita hidupkan dan kita pasang dengan charger ini dari charger pihak ketiga Fairy. Kita pakai untuk melakukan pengecasan ke REV dan di setting ampernya di maksimum di 16 ampere dan dipasangkan ke Wuling REV. Mode charger ada beberapa dari Fairy ini, dari 8 ampere, 10 ampere, 13 ampere, dan 16 ampere. Charging statusnya. Oke, sekarang kita lagi ngecas Wuling REV di 3,4 kW. Mode V2L dari Hyundai. Jadi dimungkinkan ya ngecas mobil ke mobil. Dari Hyundai ke Wuling, tapi bukan sebaliknya. Dari Wuling ke Hyundai nggak ada fitur dari Wuling ya. Ini kita di basement jadi agak gelap. Kurang lebih seperti ini. Jadi berhasil ya bahwa melakukan pengecasan dari mobil Ioniq ke Wuling sesuai spesifikasi maksimum untuk V2L dari fitur Ioniq, yaitu ada di 3,5 kW. Kemudian dalam head unit tadi diinformasikan hanya 3,4 kW. Nah, ini adalah fitur yang menurut saya sangat berguna ya bagi mobil listrik lainnya. Ini kita nggak bisa lihat ya berapa kilowatt yang masuk. Ini hanya statusnya charging. Dan posisinya sekarang di baterai 17%. Kalau kondisi pintu tidak terkunci, maksimum memang di 16 ampere dan sesuai dengan spek, jadi nggak perlu ditakuti juga pintunya. Ya, sudah mulai naik jadi 18%. Kenaikannya sekitar 1 jam 12%. Kalau ada mobil Hyundai atau mobil listrik lainnya yang kehabisan baterai, Ioniq 5 capable untuk melakukan pengecasan ke antar mobil, sehingga kita bisa membantu mobil tersebut untuk bisa berjalan kembali. Jadi misalkan nanti di jalan ada yang kehabisan baterai, kita bisa membantu dengan cara seperti ini. Nah, memang agak lama ya ngecasnya ya, karena hanya 3,5 kW. Jadi tujuannya hanya untuk emergency sebenarnya, dan ini sangat dimungkinkan. Walaupun V2L hidup, jadi tetap bisa dihidupkan ya mode aksesoris. Kita tetap bisa masih hidup dalam mobil dengan kondisi sekarang mengecas mobil yang lain. V2L bisa kita batasi, misalkan dari
sisa baterai kita mau di 80 sampai dengan 80%, V2L-nya nonaktif sendiri atau bisa sampai 20%. Jadi ini ada pilihannya, bisa diganti, ada settingannya. Ini kita bisa lihat eksperimen mobil Ioniq mengecharge Wuling berhasil ya, dengan kapasitas charger hingga 3,5 kW atau sama dengan 16 ampere, dan sama dengan kapasitas charger yang dimungkinkan, serta juga memang secara kemampuan mobil Ioniq 5 ini bisa untuk mengecharge atau menghasilkan daya hingga 3,5 kW atau 3.500 watt. Nah, tentu ini lebih cepat daripada melakukan pengecasan dengan menggunakan charger bawaan Wuling di 1750 atau 1,75 kW. Ini bukan karena mobilnya, tetapi karena kabel yang kita gunakan memang capable atau memang bisa digunakan untuk mengecharge hingga 3,5 kW. Sebenarnya untuk 1 jam pengisian dengan menggunakan kabel tersebut bisa mencapai 12% untuk Wuling ya, Wuling REV, dan kondisi dari 20 ke 100% atau sekitar 80% yang kita butuhkan ya kurang dari 8 jam. Jadi kalau kalian menggunakan charger ini di rumah juga bisa, asal dayanya mampu rumah tersebut, atau bisa juga memasang KWH meter baru, tergantung pilihannya bagaimana. Misalkan rumah kalian 5.500, yang terpakai hanya 2.000, tentunya 3.500 bisa digunakan untuk pengecasan mobil listrik. Dan di settingnya juga cukup mudah ya, tidak perlu setting yang terlalu ribet, sehingga bisa menyesuaikan dengan daya yang dibutuhkan di rumah kalian. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai eksperimen ini. Dan kalau kalian menemukan mobil yang bisa melakukan pengecasan kalau di kondisi baterai Anda habis di jalan, atau ketemu mobil listrik yang lain, bisa minta donor sedikit hingga kalian bisa menempuh perjalanan kembali ke lokasi charger terdekat. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.